orang yang mati daripada semua orang-orang Mekah ribut. Jadi Umar bin Khattab sebenarnya awal-awalnya itu tidak baikan dengan Muhammad SAW, bukan karena ajarannya Nabi, tetapi karena orang Mekah berpecah belah. Itu saja kebenciannya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, begitu jalan menghunus pedang, Umar bin Khattab mau mendatangi rumah Rasulullah, dihadang oleh sesama orang Arab. Lalu orang ini berkata kepada Umar, "Umar, kau mau kemana itu? Buru-buru banget. Pedang terhunus lagi. Sampean mau kemana?" "Saya mau membunuh Muhammad." Sadar kok. Kenapa? Justru saya sadar ini saya datang. Yang benar aja Mas Bro. Memangnya kenapa? Masa orang lain kamu urus sementara saudaramu sendiri sudah lebih masuk Islam? Umar bin Khattab kata, "Jangan sembarang kau ngomong ya." Dia bilang, "Betul. Siapa yang masuk Islam? Adikmu Fatimah bin Khattab bin Hab. Dia sudah lebih dulu masuk Islam." Yang benar. Iya. Akhirnya Umar bin Khattab mendatangi rumah Fatimah. Ya, diketuk. Begitu diketuk, yang tadinya ada Said belajar lagi berdakwah, ada 3 orang di dalam, ada 4 orang, ya lagi belajar tafsir lah kalau kita sekarang. Tiba-tiba Umar nguping dulu. Weh, benar sudah ini. Benar ini belajar Al-Quran dia di dalam. Akhirnya apa? Buka pintu. Dari dalam Said katakan, "Siapa?" "Saya Umar." Kata Fatimah, "Mati nih kita." Kalau istilahnya yang banyak lagi sekarang, tertangkap basah. Ini tertangkap tangan. Sudah. Sembunyi Said. Fatimah yang datang. "Kenapa saudaraku?" "Jangan panggil saya saudara. Apa yang kau lakukan tadi?" "Tidak, kita cerita-cerita." "Kau bohong." "Tidak." Akhirnya apa? Umar jengkel, dia banting suaminya Fatimah. Karena Umar algojo, dia paling jago berkelahi. Dia banting, dicekel lehernya, ditarik rambutnya sama Fatimah. "Kau mau bunuh suamiku, kasihan. Itu suami saya. Kalian semua berkhianat terhadap agama nenek moyang kita." Jengkel Fatimah dan berkata, Umar, kau boleh tampar saya, kau boleh cekik suami saya, tapi keyakinanku kau tidak bisa rebut. Kenapakah kalau saya masuk Islam? Apa maumu? Saya menyatakan diri memang sekarang masuk Islam. Silakan kau mau bunuh saya, silakan. Tapi akidah saya kau tidak bisa rebut. Umar bin Khattab kan ditempeleng itu adik perempuannya sampai berdarah bibirnya. Umar bin Khattab berpikir, ini adik saya berani melawan saya sekarang. Kalau bukan sesuatu yang benar, tidak mungkin dia berani seperti ini. Ini perempuan lagi. Perempuan Pak. Ya, tapi itu perempuan awal-awal dakwah Islam ya. Tentu yang beda sekarang perempuan sekarang ya. Sekarang lebih soleh, lebih soleha. Ya. Akhirnya apa? Fatimah tegas melawan Umar. Umar berpikir, Umar itu Pak, kalau kita baca karakteristik pribadi Umar bin Khattab, beliau itu keras dalam melaksanakan kebenaran, tapi lembut dalam menerima kebenaran. Ya, keras dalam kebatilan, keras menghadapi kebatilan, tapi lembut dalam menerima kebenaran. Akhirnya apa? Umar bin Khattab mundur, duduk sejenak, dia pegang kepalanya, pusing kalau kita, apa yang terjadi dengan keluarga saya? Akhirnya apa? Dia lihatlah gundukan lipatan-lipatan kertas. Ya. Dia ambil dari tangan Fatimah. Apa itu? Sini. Dia ambil. Dia duduk sambil dia baca. Dia bacalah surah Taha. Dia baca Umar. Wih. Gara-gara ini kah orang berkelahi dan memusuhi Muhammad? Apa jeleknya ini ayat ini? Apa jeleknya ini aturan agama ini? Ini bagus ini. Cocok kita uah ini. Baik ini, baik kita uah. Ini betul ini. Subhanallah. Lalu Umar berkata, di mana Muhammad? Kata Fatimah, saya tidak mau tunjukkan kau. Nanti kau bunuh, lebih baik saya yang kau bunuh. Dia bilang tidak, saya mau damai. Enggak, saya tidak percaya.
Betul, saya mau damai. Kalau gitu kau wudhu dulu. Ya jari wudhu. Selesai wudhu, bawa saya ketemu sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawalah. Rasulullah pada saat itu lagi di Darul Arqam. Diketuk. Siapa? Diintip dari dalam. Woi, sahabat yang ada di dalam berkata, wih, Umar menghunuskan pedang. Pasti terjadi perang. Perang saudara sudah kita. Seluruh sahabat ciut nyalinya. Hamzah maju. Sama-sama al-gojo. Ya, ya. Hamzah berkata, tenang sampean. Kita kan banyak. Umar cuma sendiri. Kalau Allah memberikan hidayah kepadanya, insya Allah dia datang baik-baik. Tapi kalau dia datang tanpa hidayah dari Allah, kita kepung rame-rame, kita bunuh dia di sini. Akhirnya apa? Begitu dia buka pintu, dalam sejarah dijelaskan, Hamzah radhiyallahu anhu mengambil lehernya, kerabajunya Umar, padahal Umar lebih tinggi dari Hamzah. Hebatnya ini Hamzah. Rewa, ada bilang orang Makassar, rewa tawa. Dia pegang kerabajunya, diangkat. Akhirnya lebih tinggi lagi. Apa mau Umar? Tenang bro, peace. Damai, saya datang damai. Lalu keluar Rasulullah dari kamar. Dan Umar maju dan berkata, Muhammad, saksikan hari ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Seluruh sahabat yang ada di dalam Darul Arqam berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bedanya kita dengan sahabat. Kalau dulu ada keajaiban, ada sesuatu yang sangat istimewa, sahabat berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sekarang tepuk tangan. Nah, itu salah satu perbedaan kita. Ya, Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, akhirnya Umar bin Khattab berkata, mulai hari ini kita lomba lari. Karena kalian semua lebih dulu masuk Islam, saya golongan berikutnya. Tapi insya Allah saya tidak akan ketinggalan dalam mengejar ketertinggalan saya. Itu Umar bin Khattab. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Ya, saya harus lihat catatan supaya ini tidak salah sejarah. Ya, jangan lagi bilang ibu-ibu contek soal ya. Ini kalau salah sejarah bahaya Pak, saya bisa masuk neraka. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengislamkan Abu Bakar Siddiq dan mengislamkan Hamzah radhiyallahu anhu dan mengislamkan Umar bin Khattab, berarti kekuatan Islam mulai semakin bertambah. Umar musul, ya Rasulullah, apa yang kita dakwakan ini kan bukan masalah kebatilan. Apa yang kita sampaikan ini kan yang benar. Kita broadcast ini kan sesuatu yang baik. Kalau istilah sekarang menyebarkan pesan, ya, karena ada juga sekarang broadcast bikin pusing, ya, banyak sekarang. Biar dia yang galau, kita juga di broadcast. Aduh. Akhirnya, ya Rasulullah, kata Umar, apa yang kita sampaikan, pesan yang kita sebarkan ini sesuatu yang baik. Kenapa mesti kita rahasiakan? Apa kata Rasulullah? Saya pun bermaksud begitu Umar. Cuma kau tahu kan, kita ini minoritas. Kita ini kecil, kita ini sedikit. Lawan kaum-kaum orang banyak, pasti kalah kita. Kau lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud dipukuli, bagaimana Abu Bakar Siddiq, termasuk saya ditunjuk kepalaku dengan tongkat. Kata Umar bin Khattab, itu kan sebelum saya Islam ya Rasul. Sekarang saya masuk Islam ya Rasul. Jangan khawatir, saya yang melindungi sampean. Kalau ada yang coba macam-macam, saya yang celurit. Ya? Akhirnya apa, saudara-saudara sekalian? Apa yang diminta dan diusulkan oleh Umar bin Khattab disetujui oleh Rasulullah. Akhirnya sahabat pada saat itu keluar dari Darul Arqam mengucapkan kalimat tauhid secara demonstratif. Mereka melakukannya, sahabat-sahabat ini bersama Rasulullah melakukan secara terbuka. Mereka konvoi. Di depan ada Umar bin Khattab,
Hamzah radhiyallahu anhu bergandeng tangan, kemudian Bilal, Rasulullah di tengah. Keluar, ya, apa yang dia teriakkan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Demonstratif secara terang-terangan. Orang Mekah semua keliling, yang orang-orang yang tidak senang sama Nabi, ya, mereka kumpul. Pada saat itu, dengan kesombongannya Abu Jahal dan Abu Lahab mau mendatangi dan membubarkan barisan itu, ditahan sama Khalid bin Walid. Sadar kok bos, itu ada 2 singa di dalam situ. Jangan kau coba-coba, itu singa lapar itu. Itu ada Hamzah sama Umar. Tidak ada yang kalah berkelahi di Mekah. Sampean berani lawan dia. Lalu Abu Jahal kata, oh iya di. Mundur mereka. Terjadi pak. Ini makanya preman-preman itu pak perlu juga dia masuk ke dalam dakwah. Mereka perlu mendukung ustadz. Supaya ustadz ceramah ada yang ribut mereka di depan. Ini strategi. Jangan malah dimusuhi. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Akhirnya mereka melakukan dakwah secara terang-terangan. Ya, bahkan ada yang terlupa. Itu Abu Umar bin Khattab setelah menyatakan diri masuk Islam, dia datangi rumahnya semua punggawa-punggawa orang kafir. Abu Jahal dia datangi, dia ketuk rumahnya. Dia keras ketuk pintunya. Abu Jahal langsung tiba-tiba keluar. Ada apa gerangan Umar bin Khattab? Ada kabar apa? Saya masuk Islam. Luar biasa Bu. Ini Umar bin Khattab. Apa kata Abu Jahal? Semoga kamu buta. Disumpahi. Ya, salah satu tabiat dan karakter orang-orang jahiliyah itu suka nyumpai orang. Jadi kalau ada yang sini suka-suka nyumpai anaknya, ajar mudah-mudahan kau ditabrak beca. Itu salah satu karakter jahiliyah itu ya. Salah satu karakter ya. Bapak saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Nah, Umar bin Khattab dakwah secara terang-terangan pak. Ya. Apa yang dilakukan? Beliau kumpulkan klannya, sukunya, Bani Adi. Beliau berpidato. Saudara-saudara sekalian, selama ini saya melarang kalian masuk ke dalam Islam. Bahkan ada yang pernah saya siksa. Saya hukum cambuk. Saya hukum dan saya pukul tongkat karena dia mengikuti Islam. Sekarang saya nyatakan diri masuk Islam. Itu adalah kehilapan saya. Itu adalah kekeliruan saya. Itu adalah kebodohan saya. Mulai hari ini saya mengajak kepada klan saya semua, kepada Bani Adi, untuk mendukung Rasulullah Muhammad SAW dan menyatakan diri Islam. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akhirnya dakwah dan orang-orang Islam semakin banyak. Itu Bapak saudara-saudara sekalian. Melihat kenyataan ini, akhirnya Abu Jahal mulai galau kalau bahasanya anak-anak sekarang. Gimana lagi cara kita? Kita sudah siksa mereka, makin disiksa makin banyak yang simpati. Kan orang seperti di Indonesia ini kan, kalau ada pejabat yang disiksa, dikucilkan, difitnah, ya, mereka biasa dapat dukungan. Nah ini juga terjadi zaman Nabi. Abu Jahal berpikir, semakin saya siksa ini Muhammad dan sahabat-sahabatnya, makin banyak yang simpati. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka kumpulkan lagi Bani Auf, Bani Ad dan lain sebagainya, bikin kesimpulan rapat darurat pertama waktu itu. Apa kesimpulan rapat darurat waktu itu? Boikot Bani Hashim. Ibu-ibu, Bani Hashim ini adalah klannya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, sukunya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita boikot Bani Hashim. Tidak boleh kita transaksi ekonomi dengan dia. Tidak boleh bercengkrama dengan dia. Jangan kasih ruang bergerak. Akhirnya apa? Pimpinannya Bani Hashim, orang yang dituakan adalah Abu Talib. Paman Rasulullah Muhammad SAW membawa suku Abu Talib ini ke suatu tempat dan dikumpullah mereka. Abu Talib berpidato. Meskipun Bani Hashim pada waktu itu masih ada sebagian yang belum Islam. Abu Talib berpidato. Saudara-saudara sekalian, salah satu dari suku kita, salah satu dari anggota kelompok kita, ya inilah lebih cocoknya misalnya komunitas. Ya, salah satu komunitas kita ini dikucilkan. Salah satu komunitas kita yang kita klaim orang jujur, ditanya oleh Bani Hashim,
Saudara-saudara sekalian, adakah yang pernah ditipu oleh Muhammad? Tidak ada. Ya Bani Abi Talib, apakah ada di antara kalian pernah dikasari ngomong oleh Muhammad? Tidak ada. Apa ada di antara kalian yang pernah ditipu? Tidak ada. Apa pernah anda kalian mendengarkan dia berbuat jahat? Tidak pernah. Lalu ketahuilah, Abu Lahab dengan klan-klannya sangat memusuhi orang ini. Bagaimana menurut kalian? Mereka menjawab pada waktu itu, kami akan mendukung dan melindungi dia. Rasulullah Muhammad SAW akhirnya dikucilkan. Berapa lama diisolasi Bapak Ibu sekalian? Berapa lama diboikot Bani Hashim pada waktu itu? 3 tahun lamanya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa bayi yang wafat karena tidak mendapat suplai makanan. Nauzubillah min zalik. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Meskipun diboikot, meskipun tidak ada transaksi ekonomi, meskipun mereka dalam keadaan kelaparan, disiksa secara ekonomi, mereka sahabat-sahabat pilihan itu tetap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nah, karena satu di antara pimpinan suku, ya, Bani Auf ini keberatan karena kasihan. Dia pergi jalan ke komplek tadi, ya, tempat-tempat berkumpulnya Bani Hashim. Kepala suku ini melihat, kasihannya kodong ini. Kasihan sekali mereka. Sama-sama kita orang Mekah. Kami di sini berkelimpangan dengan makanan. Mereka kelaparan. Akhirnya dia datang pidato di depan Ka'bah. Ayuhan nas, wahai manusia, wahai kaum-kaum Quraisy, apakah ini yang diajarkan oleh nenek moyang kita? Kita berkelimang dengan makanan. Kita enak-enak sementara saudara-saudara kita sendiri sama-sama bangsa Arab kelaparan, bahkan ada yang mati karena tidak punya makan. Inikah yang anda nenek moyang ajarkan kepada kita? Akhirnya terjadi diskusi alot. Dan pada saat itu ada 3 kepala suku yang mendatangi surat perjanjian boikot itu, dibuka Ka'bah, diambil surat itu dan dirobek-robek. Dan pada saat itu boikot selama 3 tahun bubar, berhenti boikot, hilang boikot. Tapi apa yang terjadi? Abu Talib paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada saat itu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ya. Nah, melihat kenyataan ini, setelah boikot, ya, tidak selesai sampai di situ. Setelah boikot berakhir, tetapi masih terjadi penyiksaan-penyiksaan. Ya. Akhirnya pembesar Quraisy mulai cemas, ya, mulai cemas dan melakukan serangan. Apa yang dilakukan serangan itu? Bukan cuma selesai diboikot, harta-hartanya orang-orang yang diyakini sebagai orang Islam pada saat itu diambil secara tidak hak. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, melihat kenyataan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat untuk mulai hijrah, berpindah ke Madinah. Yang sebelumnya Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pindah ke waktu itu belum lagi namanya Madinah, ya, namanya Yastrib, ya. Nah, pada saat itu belum lagi namanya Madinah, Yastrib pada saat itu namanya. Nah, Rasulullah didatangi oleh sahabat orang-orang Madinah, yang pada saat itu di Madinah sendiri terjadi juga perpecahan. Terjadi perpecahan suku juga di Madinah. Akhirnya satu di antara tokoh orang Madinah mendatangi Rasulullah yang bernama Abu Umamah. Mendatangi kepada Rasulullah, ya Muhammad, utuslah satu di antara kamu yang mengajarkan Islam di Madinah. Lalu diutuslah satu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbas, ya, diutus ke sana ke Madinah untuk menjadi delegasi penyampaian agama Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, lama kelamaan Islam mulai berkembang di Madinah. Islam mulai berkembang di Madinah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin hari banyak yang hijrah ke Madinah. Nah, kalau sahabat-sahabat yang lain hijrahnya sembunyi-sembunyi, malam baru mereka pindah. Umar bin Khattab, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Memang hebat ini Umar bin Khattab. Dia sholat dulu 2 rakaat di depan Ka'bah. Selesai sholat, dia pidato di depan Ka'bah. Ayuhan nas, wahai manusia penduduk Mekah,
Hari ini Umar bin Khattab mau hijrah, pindah meninggalkan Mekah, pindah ke Madinah. Kalau ada yang coba-coba istrinya mau janda, ada yang coba-coba kepalanya mau pisah dengan badannya, silakan halangi saya. Coba Pak, Umar bin Khattab hijrah secara terang-terangan, pindah dari Mekah ke Madinah. Kalau sahabat yang lain sembunyi-sembunyi, Umar secara terang-terangan, saya mau hijrah. Ada yang mau coba-coba mati, coba mako halami saya. Kalau bahasa kita di Makassar, coba mako. Kalau mau hilang kepalamu, tidak ada yang berani layani Umar bin Khattab. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, akhirnya mulailah sahabat hijrah. Melihat kenyataan semakin hari, semakin banyak orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, akhirnya rapat darurat lagi. Kafir Quraisy. Rapat daruratnya apa? Abu Jahal berkata, apalagi yang harus kita lakukan ini? Mereka sudah disiksa, mereka sudah diboikot, mereka bahkan kalau ada yang hijrah, ya, kita ambil kembali, lalu disiksa di sini. Nah sekarang semakin kita lakukan tekanan, semakin banyak yang simpati. Akhirnya apa? Rapat darurat. Ada yang usulkan, begini Pak Ketua, gimana kalau Muhammad disogok perempuan? Tidak mempan, bukan bangsa Indonesia. Tidak mempan dia. Ya, kau kenalkan dia paling jujur. Ya, dia tidak tergoda dengan perempuan. Dia saja punya rasa malu yang sangat tinggi. Kelihatan betisnya saja merah pipinya karena malu. Itu Rasulullah Pak, betisnya kelihatan, merah pipinya karena malu. Kita biasa bukan betis yang kelihatan, dada kelihatan, masih ketawa. Ya. Lalu ada yang usul, gimana kalau kita sogok dia jabatan? Kali-kali aja dia mau jadi kepala dinas. Kali-kali aja dia mau jadi anggota DPR.